Berlawan dengan saya masih berani malas? Guru, serang! Ja! Tak berguna. Latihan bertahun-tahun tetap tak punya tenaga dalam. Saya belum pernah lihat murid sebodoh kamu. Maaf, Guru. Anda sudah membimbing saya begitu lama, tapi saya tetap tidak berkembang. Cukup. Pergi dari sini. Salam, Guru. Turun gunung ke keluarga Hua di Jiangcheng. Temui tunanganmu untuk menikah. Dia punya tubuh naga mengikuti fisik. Bisa tingkatkan kekuatan. Kamu harus melindunginya. Jangan biarkan ia terluka sedikit pun. Cukup. Segera turun gunung. Ini soal hidup mati. Bocah nakal tubuh suci berdarah naga. Dengan tubuh ini saja sudah tak terkalahkan di dunia. Pukulan ini kekuatannya 10.000 kilo. Kalau terus begini, saya, guru seni bela diri, akan dibunuh bocah ini. Guru saya bicara tidak jelas. Tidak tahu apakah nona keluarga Hua cantik. Berhenti, jangan lari. Inilah yang guru sebut pentingnya nyawa. Tuan, tolong saya. Banyak orang, semuanya tampak ganas. Apa saya bisa mengatasinya? Pahlawan, tolong saya. Bocah, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Isi yang bolong begini, mau bunuh orang, tahu hukum tidak? Bos, jangan buang waktu di tempat sepi begini. Kalau dia mau mati, kabulkan. Benar. Hari ini harus bunuh orang tua ini. Kawan-kawan, serang. Orangnya mana? Aduh, di mana orangnya? Untung lari cepat. Terima kasih sudah menolong. Bolehkah antar saya ke Jiangcheng? Saya pasti akan memberi hadiah besar. Kebetulan saya juga menuju Jiangcheng. Saya mau cari orang di Jiangcheng, Pak. Anda tinggal di mana? Shanghai Wuguan. Pak, kita sudah sampai di Wuguan Anda. Masuk. Guru. Tidak apa-apa. Ayah, kenapa? Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma disergap di jalan. Untung ada anak muda ini membantu. Terima kasih telah menolong. Mengapa tidak tinggal beberapa hari di rumah kami? Sampai ayah sembuh? Aku akan membalas kebaikanmu. Terima kasih, pendekar. Terima kasih. Ya, Kota Jiang besar sekali. Di mana aku bisa mencari barang? Aku penasaran, seperti apa putriku ya? Tuan Ling, apakah nyaman tinggal hari ini? Cukup baik. Ayah baru sadar setelah sakit beberapa hari. Aku ingin berterima kasih langsung padamu. Tuan Lin, silakan bergabung. Kamu, nona kedua, tak usah sungkan. Mari kita lihat Tuan Hai. Kalau bukan karena bantuan Tuan Lin, nyawaku pasti hilang di sana. Linger, kakak
Senior, Ho Ling Er, cepat atau lambat kau tetap jadi milikku. Tuan Lin datang. Cepat, Silakan. Masuk. Tuan Muda. Cepat ke sini. Orang tanpa kekuatan dalam bisa begitu dekat dengan Ling Er. Terima kasih atas bantuanmu, Lin Xiaoxia. Kanhamu kali ini. Aku mungkin takkan pernah bertemu Ning Er lagi. Aku harus membalas kebaikanmu. Bagaimanapun juga. 好个叫Paman Hai, terlalu sopan. Benar. Katamu kau ke Jiangcheng untuk mencari seseorang? Terus terang, guruku telah mengatur perjodohan untukku di Jiangcheng. Aku ke Jiangcheng untuk menikah. Ada banyak gadis di Jiangcheng. Tak tahu keluarga mana yang Lin Xiaoxia cari? Keluarga Huo di Jiangcheng. Kota Jiang, keluarga Huo. Di Jiangcheng ini ada Tuan Muda Zheng. Anda bilang keluarga Huo di Jiangcheng punya pernikahan. Ada bukti. Oh? Dia, ini buktinya. Ternyata benar. Dia 9 naga. Sebelum ayah meninggal, beliau sudah menjodohkan Ning Er. Katanya pernikahan ini akan membawa kemakmuran abadi bagi keluarga Huo. Calon dari keluarga terpandang. Murid istimewa? Sekte. Tidak disangka. Tuan Muda Lin. Soal Jiangcheng ini. Tuan Muda Lin, keluarga Huo di Jiangcheng tak jauh dari sini. Besok saya bisa antar Anda. Tapi sekarang, saya ada urusan penting di dojo dengan putri saya. Oh, kalau begitu, saya pamit dulu. Ayah, maksud Anda apa? Lin memang berbudi dan rupawan, tapi dia tidak bisa berlatih. Guru, jika kamu menikahkan Ling Er dengannya, berarti kamu menjerumuskan putrimu sendiri. Dia adalah orang yang menyelamatkan ayah. Sudah, kakakmu benar. Lin Qi memang tidak punya kemampuan. Dia tidak pantas untukmu. Kebaikan karena menyelamatkan nyawa akan kubalas sendiri. Bukan kebahagiaanmu seumur hidup. Guru benar. Orang biasa seperti itu. Berani bermimpi menikahi adik senior. Seperti katak ingin makan daging angsa. Ayah, sudah. Keputusan saya sudah bulat. Keluar. Tongdianding adalah pusaka keluarga Huo. Beratnya puluhan ribu jin, 100 tahun lamanya. Tidak ada yang terkuat di Jiangcheng mampu menggerakkannya sedikit pun. Tapi Ling Qi bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Ning Er, kakek sudah menyiapkan pernikahan untukmu. Putra pilihan langit akan menikahimu. Bantu keluarga Huo lewati kesulitan, jaga aman generasi, manfaatkan kesempatan ini. Putra, pilihan jika dia tahu tunangannya, yang selalu dia pikirkan adalah aku. Entah dia puas atau tidak. Ada masalah. Masalah besar. Masalah besar? Kenapa begitu panik? Ceritakan pelan-pelan. Orang dari Yuan Martial Arts Hall sudah mengambil alih. Kau, ada apa? Sampah tanpa kekuatan apa hubungannya denganmu? Hoji. Luka berat ayah kali ini akibat dari UMN Martial Arts School. Mereka datang menantang. Tidak akan berhenti. Martial Arts School, kekurangan penerus. Ayah belum sembuh. Keluarga Huo mungkin dalam bahaya. Tuan Lin. Nona Ling, maaf, kamu tidak apa-apa. Aku yang menabrakmu.
Dia akan membantu keluarga Ho melewati masa sulit. Harus dimanfaatkan baik-baik. Orang berbakat yang membantu keluarga Huo melewati masa sulit. Benarkah? Tuan Lin, tolong selamatkan sekolah kami. Nona Ning, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bunuh ayah. Sekarang datang menantang. Ini pasti tidak akan selesai dengan mudah. Tuan Ling, maukah kau membantu sekolah kami? Nona Ning, aku ingin membantumu. Tapi aku cuma orang biasa tanpa kemampuan. Hanya saja aku lebih cepat. Lebih kuat sedikit sama dengan orang biasa. Guru bilang aku kalah dari anak yang menyapu di gunung. Bisa mengangkat tong tianding dengan satu tangan lebih kuat. Tuan Lin, kalau mau menolak, setidaknya cari alasan yang masuk akal. Yinger, jangan bersedih. Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, aku akan membantumu. Cuma kalau aku benar-benar kalah, asal kamu mau bantu. Mereka pasti cuma bisa lari. Pedro, beberapa waktu lalu. Kamu kirim orang bunuhku. Aku belum balas. Menunggu orang datang ke tempatmu. Ruhai, pura-pura tua, Paman Hai bermarga Huo. Rupanya cukup tangguh. Hari ini aku bukan sekadar datang ke tempatmu. Hari ini aku juga harus bantu mengurus mayat di dojo kalian. Seru. Pertarungan perguruan. Perebutan reputasi. Sekarang kamu datang membawa peti mati. Kau pikir Shanghai Martial Arts mudah dilecehkan? Guru, abaikan mereka. Biar aku yang maju. Aku akan membalas semuanya. Menggotong peti mati, berarti ada yang akan mati. Hari ini kita tentukan. Kita main yang besar. Kamu mau bertarung? Bagaimana? Perung mati. Tanding hidup mati. Kau gila. Bukan cuma itu. Yang kalah harus menghancurkan tekniknya. Keluar dari Jiangcheng dan berhenti berbisnis selamanya. Hai, berani tidak? Aku. Hahaha. Kalau kau tidak berani. Besok berita utama pasti tentang Shanghai Martial Art. Mundur sebelum bertarung. Tertawaan Tiantiha Huoru. Hai menyesatkan murid. Siapa bilang aku takut? Baik. Haha. Utusan pertama dari Yemen Wuguan Li Ying. Kenapa ya Guangzheng tampil duluan? Bukankah dia pemuda terbaik di Jiangcheng? Kudengar tahun lalu dia membunuh murid utama Tieza dengan satu pukulan. Siapa yang berani melawan? Guru, saya maju. Kau memang murid utamaku. Shanghai Wuguan, saja siap bertarung. Lagi. Besok kamu wakili perguruan kamu. Sengaja kalah pada kami. Setelah selesai, perguruan Shanghai dan Bollinger jadi milikmu. Kalau kepala saya sudah membunuh saya waktu itu, takkan terjadi semua ini. Aduh. Wah, masa aku mau dibunuh? Tentu tidak, tapi acting harus dalam. Dasar lemah. Sini! Sialan, mainnya kasar banget. Habis sudah, kakak senior, tak sanggup.
Kenapa serangannya lambat? Penuh salah juga. Aku salah dengar. Dia orang tanpa kekuatan aja. Bisa ngerti triknya. Sampah tanpa kekuatan dalam so jago. Besar mulut. Gerakan ini saja aku tak paham. Bagaimana dia bisa paham? Mungkin Bas, kalau ikuti ini. Kakak Sao. Mau apa? Di Guangcheng bahu kiri turun, kaki kanan lemah. Jurus ketiga pukulan lurus. Kinder samping, injakun, serang ketiak, menang. Kau yang bahkan tak bisa berlatih, mau mengajari aku? Kamu siapa? Tidak punya tenaga dalam? Tak layak jadi pengikut kakak senior. Mau pamer apa? Keji! Kakak Ye, pertandingan ini soal hidup mati. Salah langkah bisa fatal. Jangan bicara sembarangan. Kakak Chen, bagaimana jika Tuan Lin ternyata benar? Sekarang masih membela si tidak berguna itu. Setelah menjadi milikku, kupastikan kau menyesal. Jurus itu jelas tidak mengenai datanya. Apa aku salah lihat? Aku kalah. Aku menyerah. Curang. Guru. Masa guru benar-benar biarkan aku mati di tangannya? Siapa berikutnya? Cepat keluar! Guru, biar aku jadi yang kedua. Kakak seniormu kurang tangguh. Tapi kamu harus ingat Shanghai, Gongguangkang. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Cepat. Saat ini, murid yang layak dituju hanya tinggal Zhao Jie dan Chun Jing. Selain Zhao Jie, hanya Chun Jing. Kenapa yang ikut bertanding malah lebih lemah dari Zhao Jie? Apakah kualitas dojo kalian seburuk itu? Bagaimana jika dia benar-benar menang? Perbedaannya terlalu mencolok. Aku tak mungkin menang dengan kekuatan saja. Harus cari cara lain. Di Guangcheng, bahu kiri berat, kaki kanan lemah, jurus ketiga pukulan lurus. Hindar samping, serang ketiak. Lupakan, coba saja, meski mustahil. Kamu! Mana mungkin! Benar seperti yang dia bilang. Ada di keluarga Ye. Menyakiti guru saya. Menghina perguruan saya. Bayar harga. Kita hampir menang! Ya, kakak senior berhasil mengalahkan Li Guangcheng. Tantangan Chun begitu lambat. Begitu ria, tapi tetap menghasilkan kekuatan luar biasa. Memang mereka yang bisa melatih tenaga dalam itu luar biasa. Kalian pikir ini sudah selesai? Menang masih jauh. Haha. Tuan Wang, silakan bertindak. Kamu Wang Mang? Wang Meng, si Raja Pedang Darah. Bukankah dia seharusnya sudah mati? Tekanan kuat sekali. Bahkan aku tidak merasakan energi dalaman darinya. Karena Tuan Wang sama sekali tidak butuh tenaga dalam. 3 tahun lalu, dia bertarung sendirian. Melawan 18 pemimpin Jiangcheng. Dan menang semuanya. Hahaha! Semua berkat pedang darahnya. Sudahlah, si Hart akan menang. Siapapun naik cuma mati sia-sia. Li Wang. Kamu curang! Dia bukan anggota klubmu! Ayam pihak, curang! Senior Wang baru saja keluar dan sekarang menjadi tamu di klub seni bela diri EWN. Kenapa bukan milikku? Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat para murid berbakat dari klub Shanghai yang terkenal ini.
Saya bisa mengalahkanmu tanpa tenaga dalam. Guru kalian ajarkan ilmu dasar seperti itu. Wah, Ruhai. Lihat kan, Tujuh. Kalian hanya bisa dikalahkan. Tuan Ling, apa Anda bisa lihat pelemahan Wang Meng? Tidak ada cara lagi? Kecepatan dan kekuatan pukulan Wang Meng memang lebih kuat dari ini. Tapi tanpa tenaga dalam, mana bisa dia menang dari saudara Chun Yi? Anak muda, aku beri kamu kesempatan hari ini. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Li. Akui, anggota Dojo Shanghai adalah sampah. Biarkan hidup. CH7 Shanghai. Lebih baik mati daripada dihina. Mau mati? Beda kekuatan mereka sangat jelas. Tapi dia yakin saudara Chun akan menang. Mungkin aku salah menilai. Dia ternyata tidak mengerti aku. Silakan pergi, Tuan Muda Ling. Abah, dulu kamu sudah membantu ayahku. Kami sangat berterima kasih padamu. Sekarang perguruan kami pun sulit bertahan. Kenapa giok ini persis sama? Karena akulah nona keluarga Hua yang kamu cari. Tunanganmu. Jadi benar-benar kamu... Ambil saja giok ini dan pergilah. Semua boleh mundur. Tapi sebagai pemimpin muda, aku harus bertarung. Tidak bisa, Putri Huo dan kamu. Jodoh, takdir. Kamu harus melindunginya. Jangan sampai dia cedera sedikit pun. Serangan Tuan Wang menurutku penuh celah. Mungkin aku bisa mencoba. Aku janji pada guru, pasti akan melindungimu. Hari ini aku akan gunakan nyawamu untuk menguji pedang berdarahku. Sekarang lawanmu adalah aku. Mau mati. Pulang diam-diam. Wah, Ruhai. Apakah tidak ada lagi orang di perguruanmu? Cuncing tumbang cuma kirim pecundang bodoh ini untuk mati. Hei, Linci, dasar pecundang. Kamu mati itu urusanmu. Bikin kami kehilangan kemampuan bela diri. Tenang, turun. Wang Meng kuat. Kamu tidak akan menang. Turun sekarang. Turun. Diam semua. Chun Xian sudah jatuh. Linci berani mewakili perguruan kita. Itu bagus. Kita harus mendukungnya. Lawan pecundang. Mati. Tuan Lin. Kekuatan dan kecepatan. Sebelum Wang Meng tak bisa menandingi aku. Bocah, kau tandang pedang salju tanpa kekuatan dalam. Mau mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Mengapa pedang ini masih lama? Semua ketua 18 cabang cincin kalah oleh penjuru. Berani tidak tanya. Kau tak punya kekuatan dalam. Tapi bisa kalahkan para ahli kekuatan dalam. Hari ini aku akan mencincangmu sampai hancur. Ya. Mustahil. Ternyata tinjuku kuat. Pelatih seni bela diri puluhan tahun. Belum pernah melihat pukulan sekuat ini. Bukankah dia orang lemah tanpa kekuatan dalam? Tanpa kekuatan dalam, tetap saja bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tuan Lin, ternyata Anda sangat luar biasa. Kau sangat senang. Ya, kita lihat nanti. Apakah kau masih bisa tertawa? Tanpa kekuatan dalam, bisa tetap kuat. Bertahun-tahun belajar bela diri. Bodoh bicaramu. Ada kekuatan dalam atau tidak? Perbedaannya besar. Orang lemah tanpa kekuatan dalam ingin menang lawan petarung sejati? Menghayal saja. Menang. Hanya karena Ching Ching sudah menguras tenaga Wang Meng.
Lalu dia naik ke arena dan mengambil kesempatan. Benarkah? Tuan Lin, masih ingat saat Anda mengangkat panci raksasa di halaman? 痛，天定。 Satu kue beratnya 10.000 jin. Bayi belum pernah melihat ada yang mengangkatnya. Mereka bilang kau kehabisan tenaga. Tapi aku tahu, di medan ini tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Buang dia. Angkat pergi. Jangan bangga dulu. Kamu pikir menang lawan Wang Mang itu hanya keberuntunganmu. Lawan berikut pasti tidak bisa kamu kalahkan. Inilah ahli Fuji, Ichir, yang saya undang dari Ogawa. Pertikaian antar dojo. Undang petarung dari Yamato. Apa hebatnya? Malu. Memalukan. Hitoiru, kau tidak punya malu. Kau kira dojo Shanghai mudah ditindak? Kalah atau menang, tentukan Cheng Ichir adalah murid utama Kido Ryu. Tenaganya kuat. Kemampuan Qigong Naya juga terbaik. Bahkan beban ribuan kilo tidak berarti baginya. Kiam Piha mengalahkan kalian sangat mudah. Hahaha, Kido Ryu. Aliran terkuat dari Yamato Dojo. Menguasai teknik tubuh dan energi. Hanya yang bisa melawan 100 orang yang diterima. Murid utamanya. Habis. Dojo akan tutup hari ini. Kalah. Saya langsung kabur. Sekali bertarung saya tidak beri ampun. Kau juga tidak dikecualikan. Lin Xiaoxia. Sudahlah. Kau bantu perguruan kami. Lagi pula, untuk kali ini, didorong sendiri. Yang ingin ikut. Kami juga bisa tidak ikut. Ingongzi, aku percaya padamu. Ya, Pak, baik. Biarkan aku pergi. Tapi, lagi pula. Dia harus mati. Bro, apa yang terjadi dengan luka di punggungmu? Aku keliling negara Sungai Besar, menyaksikan pendekar bunuh istri sana. Mereka keji! Hari ini aku balas menegakkan keadilan. Aura hitam itu sangat tebal. Jarang sekali kulihat. Kekuatan dalam seorang pendekar biasanya murni. Tangan terkena darah tak berdosa. Jadi racun gelap pun lebih banyak. Kekuatan lebih gelap. Luka pedang di punggungku dari peristiwa itu. Setelah ku selidiki, kulihat para pelaku ternyata petinggi Kido Ryu. Ingat Kido Ryu, mulai sekarang. Orang Kido Ryu harus dibunuh jika bertemu. Mereka pantas mati. Dua sampah tadi. Kalah pada orang. Tak punya kekuatan dalam. Orang Mongolia memang bodoh. Saya pendekar. Kamu yang menganggap nyawa manusia tak berharga, layak jadi pendekar. Orang yang tak bisa melatih kekuatan dalam hanya budak hina bagi pendekar seperti kami. Tunggu saja. Dia tak punya kekuatan dalam sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Seorang pendekar harus membela keadilan, bukan menindas yang lemah. Kau anggap nyawa tak berharga dan merasa tinggi diri. Pukulan ini dari latihan tubuh 20 tahun aku akan tunjukkan arti kesetaraan. Berhenti! Pukulan ini langsung ke titik vital, dasar licik
Kau benar-benar kejam. Memang pantas mati. Kurang ajar. Tuan Cheng Yilang adalah pendekar terbaik dari Yamato Kehormatan Wuhan Palace. Menyentuhnya berarti menantang Wuhan Palace. Itu juga meremehkan Master Wu Zun. Mau mati? Elder Zhao, Anda senior di Wuhan Palace. Saya hormat kepada Anda. Hari ini duel hidup mati antara Shanghai Martial Hall dan Yuan Martial Hall. Hitam di atas putih, aturan adil. Master Lin, dia hanya bertarung di panggung, bukan menyinggung siapapun. Saya bilang dia menyinggung, maka dia menyinggung. Master Huo, Anda mempertanyakan keputusan Wuhan Palace? Saya tidak berani, tapi Master Lin hampir menang. Shanghai Martial Hall pasti akan. Sudah cukup? Wah, duhai menang. Apa aku harus terus jadi penjaga untukmu? Diperlakukan sesuka hati. Tidak. Aku sudah muak orang tua. Pergilah. Lepas! Kakak senior, kau ingin membunuh guru? Jia, kau gila! Kau mau bunuh aku? Ya, ibumu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi aku? Tua bangka, satu kaki sudah di kuburan. Masih tak lepaskan posisi kepala perguruan. Hidupku sia-sia bekerja untukmu. Kakak senior, bukankah Shanghai Wuguan pasti jatuh ke tanganmu? Haha, kalau begitu, bagaimana dengan Huolingan? Kau rela menikahkan dia dengan pecundang tak punya tenaga dalam. Tidak mau berikan... Kenapa? Aku anggap kau kakak, tapi tidak akan pernah menikah denganmu. Perempuan murahan, aku tulus padamu. Tapi kau kejar si pecundang itu. Zhao Jia, jaga mulutmu. Zhao Jia, kau tak tahu balas budi. Aku guaruhai. Toda menerima kau. Hari ini aku bersihkan perguruan sendiri. Oh, ini urusan keluargaku. Urusan keluarga. Anak ini memang licik dan tak setia. Tapi dia cukup kejam dan rakus. Aku suka. Mulai hari ini, anak ini jadi murid nama di Wuhan Ho. Aku jamin dia aman. Ketua Huo, ada keberatan? Kalau berani, keberatan. Silakan. Apakah Shanghai Dojo ini lenyap? Dia hanya pengkhianat. Kalau mau silakan bawa. Lin, sudah cukup. Hari ini selesai. 3 hari lagi. Wuhan Ho akan gelar turnamen bela diri di Chuancheng untuk pilih pemimpin selanjutnya. Setiap dojo di Jiangcheng boleh kirim 3 peserta. Aku sangat tunggu aksi Shanghai Dojo. HM, hahaha. Lin Shaoxia, Anda seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Ya, Tuan Lin, keluarga Zhao kejam. Dia memasuki Spirit Hall tidak menyerah. Hilangkan akar gulma, biarkan harimau kembali. Nanti jadi bencana. Hei aula bela diri Shanghai, saya belum tenang. Gelombang lain. Paman, Zhao Jia, tak jadi ancaman. Aku tidak melepaskannya. Karena takut. Bukannya aku takut melupakan apapun. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah Spirit Hall. Mereka punya masalah. Sebelum kebenaran diselidiki, jangan gegabah. Sebuah apa? Tuan Seiichiro adalah prajurit kelas 1 di Yamato. Tamu terhormat aula roh saya. Seiichiro itu. Katakan, dia utusan Wuzu. Sebelum turun gunung, tuanku memberitahuku. Mereka yang marah dibunuh jika melihatnya. Serius? Maksudmu? Gurumu adalah yang bersembunyi di puncak Gunung Wudang. Master Wuzun yang misterius itu? Guru Anda tersembunyi di puncak Gunung Wudang.
yang sulit ditemukan seperti naga. Benar, itu guru saya. Begitu rupanya. Saya benar-benar tidak mengenali Anda. Aku Huoru. Hai, sungguh buta. Kamu tidak punya tenaga dalam. Kamu tidak membutuhkannya. Kamu murid langsung ahli bela diri. Hahaha. Shanghai Martial Arts School akan selamat. Keluarga Huo akan selamat. Hahaha. Paman Hai, ternyata keluarga Huo adalah keluargamu. Maaf. Ingat, memang tunangan yang ditentukan oleh gurumu untukmu. Jadi, kamu bilang akan membawaku ke keluarga Huo. Salah. Paham. Aduh. Semua ini karena ayah khawatir keluarga Huo akan terkena masalah besar. Tidak memberitahumu. Ya, benar. Memang seperti. Oke, baik. Haha, Jojia. Selamat. Sudah dekat dengan Uhun Ho. Mulai sekarang kamu jadi orang penting. Lidorong, berani bicara begitu. Kamu memang pantas dihukum. Aku sudah memberitahu kalian soal pergerakan Huoruhai. Kalian bahkan tak bisa membunuhnya. Keluar. Jurus menantang yang payah. Rencana pasti sukses. Aku bisa dapat Huolinger dan perguruan kungfu Shanghai. Sekarang bagaimana? Huoru belum mati. Huolinger kabur dengan pecundang itu. Aku tak dapat apa-apa. Kamu omong kosong. Kalau Linci terbunuh, itu cuma kecelakaan. Salahkan aku? Kecelakaan? Jangan kira aku bodoh. Uhun Hao muncul hampir kalah di perguruan kungfu Moongate. Mau melindungi aku saat Huoruhai melumpuhkan aku. Kalian sudah merencanakan semua ini kan? Ciderong, kamu diam-diam dagang dengan mereka. Kalau ya, kenapa? Dagangan apa? Pemimpin Wuhan Ho, mantan Wu Zun, kehilangan kekuatan 5 tahun lalu karena kecelakaan. Ia terus mencari obat legendaris untuk kembali ke puncak. Adik perguruanmu punya bakat naga dan burung phoenix merupakan yang terbaik. Merupakan pasangan terbaik yang diberikan surga bagi pemimpin Ho. Apa yang kamu lakukan? Saya lakukan ini semuanya demi kepentingan pemimpin Ho. Lagi pula, kamu sudah bergabung dengan Wuhan Ho. Apa jenis wanita yang tidak ada? Mengapa terpaku pada Huolinger? Hahaha. Sekarang kamu adalah murid terdaftar Wuhan Hall. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena seorang wanita. Benar, kalau Huolinger tidak bisa jadi wanitaku. Lebih baik jadikan dia batu pijakanku. Akan mengingat nasihat tetua. Bagus. Tidak sia-sia aku memilih. Bisa menggigit tergantung pada majikannya. Sayang, Huolinger tetap pemilik muda Wu Guan. Merebutnya, paksa bisa buat orang marah. Kalau tidak, Elder Smo tak perlu repot datang sendiri. Tidak masalah. Gunakan nama turnamen bela diri. Biar dia datang ke Wuhan Hall sendiri, tetap bisa dipersembahkan ke pemimpin Hall. Mahasiswa Linci itu, dia sering menggagalkan rencanaku. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Itu bukan masalah besar. Nanti, pimpin ajarin jurus. Bunuh dia sendiri. Di turnamen bela diri. Terima kasih, Elder. Lihat, itu Master Sun, ahli Ruobei, dan Guru Hong, kaki baja. Semua orang terkenal sejak lama. Apakah orang dari perguruan kita benar-benar mau bertarung dengan mereka? Shanghai Wukan belum pernah dengar perguruan kelas 3 seperti ini berani ikut turnamen. Hahaha, lihat pemimpinnya itu. Tak ada sedikit pun energi dalam tubuhnya, benar-benar tak berguna. Benar-benar, siapapun bisa masuk sini. Hahaha, orang tak berguna berani berdiri paling depan. Jangan-jangan Shanghai Wukan makin badut. Lucu sekali. Haha. Kamu bicara apa? Bukankah itu ketua Huo? Wei Ruhai, kamu benar-benar anggap orang tak punya energi itu berharga? Mau bawa dia ikut turnamen? Tidak takut dia mati di atas arena?
Kau tidak takut dia mati di arena? Haha, diam pihak. Baik, terakhir duel hidup mati, Lin Xiaoxia tidak mengalahkanmu. Hai Ampia, Wuruhai. Sekarang beda dulu. Murid terhebatmu. Sekarang dia sekutu Wu Guan Yue. Kami mewakili Wu Guan Yue men dalam perjalanan. Dan Wu Guan Shanhai kalian. Tanpa Zhao Jie. Siapa lagi? Bukankah semua hanya sampah? Hahaha. Linger, lihat kan? Hanya aku bisa memberimu kehormatan tertinggi. Sayang kamu pilih sampah ini. Nanti kamu jadi bahan ejekan selamanya. Kamu pengkhianat dan leluhur. Cuma anjing pindah majikan. Berani menggonggong di sini. Sepertinya Tuan barumu tak ajari sopan santun. Lin Chen, aku harus membunuhmu. Jia, turnamen martial arts Wu Hun Ho. Pertama, dimulai. Pertarungan bebas pertama. 6 peserta terakhir di arena maju ke babak selanjutnya. Kali ini kamu harus mati. Tembak! Kalian hanya langkah. Kekuatannya bertambah drastis. Sekarang kamu bukan murid Shan. Martial arts lagi. Dasar lemah. Takut sampai singkirkan kamu dulu. 1 kurang 1. Lin, hati-hati. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia hanya diam berdiri. Semua serangan ke dia. Meset. Geraknya benar-benar luar biasa. Kekuatan Lin tak terukur. Lin Qi, sekarang tak ada yang mengganggu kita. Di depan semua orang. Kali ini aku akan benar-benar mengalahkan Keluarga Zhou juga terlibat kematian orang tak bersalah. Mati. Berhenti! Pertarungan bebas selesai! Masih tersisa 6 orang di arena. Selamat! Kalian maju ke babak berikutnya. Dasar lemah. Kebetulan saja, kamu beruntung. Lain kali, aku akan hancurkan semua tulangmu. Kau. Kamu tidak apa-apa? Tuan Ling, kekuatan Zhao Jie meningkat drastis. Hati-hati. Petarung biasa butuh bertahan-tahan untuk melatih energi dalam. Sulit untuk maju. Keluarga Zhao hanya butuh 3 hari. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Asap hitam di tangan Zhao Jie. Kekuatannya meningkat. Apakah Spirit Hall juga memiliki hubungan yang erat dengan Dayu? Salam hormat, Tuan. Bagaimana perkembangan rencananya? Tuan, semuanya di tanganmu. Turnamen bela diri menarik hampir semua ahli bela diri utama Longguo. Tunggu waktunya tiba, kita bisa mendapatkan tubuh Long Suifeng. Menangkap mereka semua. Nanti ya, dunia bela diri, Longguo hancur total. Jadi pijakan kita. di balik Wuhan Hall ada Dahe. Pemimpin Wuhan Hall, mungkinkah? Tapi, lalu kenapa? Aku ingin kuat. Aku rela lakukan apa saja demi membunuh Ming Xie. Hiwo Yinger. Tubuh Long Suifeng. Aku tak sabar lagi. Asal bisa bersatu dengannya.
Aku tak hanya bisa kembali ke puncak, tapi juga menembus batas. Tak terkalah. Tuan, Huolinger punya tunangan. Sudah masuk semifinal. Kekuatannya tak terduga. Bawahan khawatir dia akan menghalangi ambisi Anda. Saya rela berjuang demi Anda. Mohon, izinkan saya. Beri saya kekuatan agar saya bisa mengalahkannya di final. Hahaha. Baiklah. Saya suka bawahan seperti kamu yang mengerti. Kalau begitu, saya akan memberimu sumber daya yang sudah saya siapkan lama. Kekuatan ini sangat besar. Saya kini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cerita, Linky. Kali ini, saya pasti akan menghancurkanmu. Semifinal, Chen Qing dari Shanghai Martial Arts melawan Sun Bao dari Xingtian Hall. Chun Qing tinju petir kanan sangat kuat. Namun bahu kanannya selalu turun, serang sisi kirinya di bawah. Lin Xiaoxie, pengamatanmu luar biasa. Kakai, panggil aku Lin Qi saja. Pukulan dia selalu diisi tenaga. Dekati punggungnya saat dia akan menyerang. Chen Qing menang! Paksa dia menyerang dengan teknik sweep. Tunggu dia bertahan bawah. Kunci lehernya. Chen Qing menang! Kuda hitam terbesar turnamen ini muncul. Selamat untuk Chen Qing. Lawan berikutnya adalah Zhouja. Saudara junior, kau bukan lagi kakak seniorku. Sakit! Raja terlantar, sekarang naik ke atas panggung, dan mati! Dasar lemah. Akhirnya kamu berani muncul. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Asap hitam ini makin tebal. Berapa nyawa tak berdosa lagi yang sudah ia korbankan. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Ayah, kenapa Tuan Lin hanya bertahan, tidak menyerang? Aku tak yakin Lin bisa menang. Dia sedang cari celah lawannya. Hahaha. Linky. Kamu pikir ini sudah selesai?
Kekuatan dalam Zhaojia hari ini 10 kali lipat dari kemarin. Pasti dia menggunakan cara sesat. Tuan Muda, demi hari ini, aku mengorbankan segalanya. Selama bisa membunuhmu, semuanya layak. Mati saja! Itu bukan kekuatanmu sendiri. Siapa yang memberimu kekuatan dalam ini? Apa tujuan? Wuhan Dian. Haha, mau tahu? Aku tak akan bilang meski mati. Berkolusi dengan harimau, cari mati sendiri. Kau khianati gurumu, bersekongkol musuh luar, membuat dirimu jadi bukan manusia maupun setan. Layakkah? Semua yang hilang akan kubalas berlipat. Aku yang pantas menerima takdir. Kau ini siapa? Saatnya nanti kalian semua akan sujud di kakiku. Memohon ampun padaku. Tidak ada harapan. Pertanyaan terakhir, apa tujuan dari Wuhan Dian? Mau tahu? Bunuh saya. Kalau berani, bunuh saya. Kalau saya mati, kamu tidak akan pernah tahu jawabannya. Lupakan, kamu hanya boneka Wuhan Dian. Membunuhmu tidak ada gunanya. Jaga dirimu. Jadi boneka yang dikuasai oleh keluarga Zhou. Seumur hidupku ini aku hanya jadi anjing penurut yang selalu patuh kepada Huo Ruhai tanpa ada kebebasan sedikit pun. Apa jadi anjing Wuhun Ho? Kalau kamu gagal membunuhnya dan membuang nutrisiku, kamu akan membuatmu merasakan penderitaan hidup. Dan tak bisa mati pun. Minum darah. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan jatuh seperti ini. Jangan kira kalau aku mati, kamu menang. Yang tak bisa ku dapatkan, kamu pun jangan harap memilikinya. Saya umumkan pemenang akhir kejuaraan Wudao kali ini. Shanghai Martial Hall, Lin Qi. Bagus, bagus. Wow. Ayo pergi. Ayo pergi. Siapa itu? Itu racun. Itu racun. Semua orang, Mona Linger. Lepaskan dia. Ada apa? Aku di sini. Itu racun orang dari Wuhan Dian. Mereka membuat kami pingsan dengan trik licik. Lihat, sang penguasa menahan kita di sini. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Mereka ingin menangkap kita semua. Sejak 5 tahun lalu, Wu Zun jadi ketua Wuhan Dian.
Tidak ada perbuatan baik. Mereka menguasai semua 7. Makin kejam. Meninggal. Ini aku. Lici. Kali. Di mana Nier? Ya, Nier. Lichen, mana ini? Ya kau. Nih, aku dan guru sudah cari semua pendekar wanita diperiksa. Aku tidak melihat Enye. Bagaimana denganmu? Enye tidak ada di sini. Jadi di mana dia? Hari turnamen, aku melihat orang berbaju hitam membawa Annie pergi. Ini salahku, guru. Semua salahku. Hanshu, salahku. Seharusnya aku tahu undian target ini. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jangan dekati, pergi. Mengapa melawan? Jadilah wanitaku. Gunakan kekuatanmu untuk membantuku kembali ke puncak. Kekayaan dan kehormatan, kamu bisa dapat semuanya. Kasar! Lebih baik mati daripada disentuh olehmu. Tenangkan. Hadapi wanita ini pakai kekerasan. Jangan biarkan semua hancur. Saya punya ide. Ceritakan. Baik. Saya dengar dari Georgia. Bollinger punya senangan. Linci dianggap tidak berguna. Wanita pasti punya perasaan. Kalau harapannya hilang dan tak ada sandaran, dia pasti akan tunduk pada kekuatan Anda. Long. Kalau kita bunuh Linci, lemparkan mayatnya di depannya. Biarkan dia melihat pria yang dia cintai tergeletak seperti anjing mati di kakinya. Pikirannya hancur. Saat itu dia pasti bisa Anda perlakukan sesuka hati. Hehe. Tidak, kalian jangan sakiti dia. Kalian semua binatang. Jangan sentuh dia. Hahaha, ini bagus. Lidrong, saya setuju denganmu. Ya, segera lakukan. Tangkap anak bernama Linci. Bawakan ke sini. Harus ditemukan hidup atau mati. Ya. Sesepuh, apa arti aula rohmu? Herjin, bunuh dia. Katakan, apa konspirasi Anda? Di mana? Aula roh Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Ning, gadis biasa. Tinggalkan dia. Putri Anda adalah hal yang langka dengan sumsum naga dan tulang phoenix. Kau sebut dia gadis biasa. Bagaimana kau tahu? Mencari putri Anda? Mencari tunanganmu? Dia berada di kamar penjaga toko saat ini. Membuat kuali untuk pemiliknya. Bantu dia kembali! Hahaha! Ning! Kamu sedang merayu kematian! Kau cari mati? Wu Hunho, kalian akan mati. Ya, kalian dari Wu Hunho, lepaskan kami. Aku tak ada dendam dengan Wu Hunho. Kenapa menahan kami? Bodoh. Kalian masih pikir bisa keluar hidup-hidup? Tidak lama. Kalian akan jadi makanan ketua Hall. Tidak ada yang bisa lolos daripada dihabisi ketua Hall satu-satu. Lebih baik sekarang saja membantu ketua Hall. Kalian ingin keluar? Mudah. Bunuh dia, kalian bisa pergi. Keterlaluan. Kawan-kawan, orang kami tidak bisa dipercaya. Lara, keterlaluan. Saudara-saudara, orang dari istana ini tidak bisa dipercaya. Kalian hanya bisa keluar jika membunuh dia. Kalau tidak, kalian terjebak sampai mati. Benarkah itu? Bunuh dia. Kamu biarkan kami pergi. Tentu saja, ucapan saya adalah aturan. Bagaimana kamu pastikan ini bukan tipu?
Kalian pikir masih punya pilihan? Ayo, bertindak. Gila! Ini jelas sebuah konspirasi. Bunuh dia! Orang dari istana bisa membunuh kita semua. Setelahnya! Maaf, kami hanya ingin hidup. Minggir, jangan halangi. Apa? Kalian gila, konspirasi. Kalau kita membunuh dia sekarang, orang-orang Wuhundian bisa membunuh kita semua setelahnya. Maaf, kami hanya ingin bertahan hidup. Jangan lukai nyawanya. Biarkan dia tenang dulu. Tenang dulu. Wuhundian mengurung kita di sini. Jangan biarkan rencana mereka berhasil. Sudah, tenang saja. Kalian? Wuhundian bisa menculik kalian dengan gas beracun. Mereka tidak akan melepaskan kalian. Mereka bahkan menculik tunanganku. Aku paling ingin mereka membayar dibanding siapapun di sini. Tenanglah, semua. Jangan biarkan rencana Wuhundian berhasil. Rencana? Ketua Huo, jangan fitnah Wuhundian. Kepala Wuhundian adalah Wu Zun. Dihormati banyak orang. Selalu bertindak jujur. Mana mungkin ada rencana licik? Sun, mungkin kau salah. Pemimpin yang kau maksud cuma penipu licik. Pura-pura jadi Uzun. Uzun sebenarnya adalah guru saya. Sebagai murid Uzun, akhirnya kami menemukan cara memecahkan masalah ini. Setelah sekian lama, akhirnya kami menemukan cara keluar. Jika kepalsuan kepala Wuhundian terbongkar, kami semua tidak punya tempat untuk bersembunyi. Harus dilenyapkan! Berani menuduh pemimpin istana. Mati kau! Kalian laki-laki membuatku marah. Mati saja! Katakan, apa rencanamu? Di mana Yinger? Yinger, meskipun kau membunuhku, aku tetap tidak akan memberitahumu. Pemimpin aula akan membalaskan dendamku. Bunuh dia! Demi pemimpin aula! Mundur! Tahan nafas. Awat Cosby. Ternyata dia lolos. Masih ada di Wuhan Hall. Sialan kamu! Yinger, pasti masih di dalam Wuhundian. Yunji, kamu baik-baik saja. Kawan-kawan, lari. Tinggalkan tempat ini. Tidak peduli apa niatku balik. Yang penting selamat. Pergi. Paman, Chunjin, kalian duluan ke Wuhan. Aku tetap cari Linger. Tidak bisa. Linger anakku. Aku tak bisa pergi sendiri. Kita cari bersama. Kamu anggota Wuhundian. Apa? Mau kalian? Kami damai. Tak takut kamu. Jangan panik, Wuhundian rumit dan berbahaya. Aku bukan menghalangi, tapi menuntun kalian. Tak ada yang percaya kamu. Wuhundian jahat. Teaser. Kamu dari Qin Feng Tang. Kamu masih hidup. Halo. 15 tahun lalu. Balas dendam Li Tingyuan. Sampai akhirnya seluruh keluarga Ding Feng Tang dibunuh oleh pemimpin sekarang. Benar. Dia putri pemimpin Ding Feng Tang. Tak disangka kini dia jadi prajurit mati Wuhandian. Semua ini panjang ceritanya. Chunlian bersumpah dengan nyawa. Tidak berniat mencelakakan. Jika kalian percaya aku, ikutlah bersama.
Aku akan membawa kalian pergi dengan selamat. Nona Cheng, pemimpin Cheng, dulu pernah menolongku. Percaya, harapannya, aku juga percaya padamu. Bawa aku pergi. Bawa aku juga pergi. Bawa aku juga. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi. Keluar dari sini langsung ke kaki Wuhan Shen. Jaga diri baik-baik. Jangan pernah kembali ke Wuhan Tian lagi. Terima kasih telah menyelamatkan. Ayo pergi. Katakan, Aku Wuhan, bukan penakut. Meskipun harus mengorbankan nyawa, aku harus selamatkan. Ingat. Kamu, pergi dulu. Kami masih butuhmu di Wuguan. Pergi! Tuan Lin, Kepala Huo, kalian tetap di sini demi Nona Huo. Aku tahu di mana dia ditahan. Saya tahu di mana dia ditahan. Kamu tahu di mana putri itu ditahan? Cepat bawa kami untuk menyelamatkannya. Tuan Lin, kamu murid langsung guru. Cheng Lian memohon bantuanmu. Nona, apa maksudmu? Pergi dulu. 5 tahun lalu, penjahat itu menyamar sebagai guru. Membunuh suamiku Tingyuan. Merebut posisi ketua. Seluruh keluarga Dingfung dibantai demi membalaskan dendam Tingyuan. Dan punah. Saya bertahan dengan memakai topeng ini. Hanya untuk membalas dendam. Sekarang saya tahu kamu murid Chen Wusong. Ini kehendak Tuhan, Tuan Lin. Mohon kalahkan penipu itu. Dan balaskan dendam suamiku. Dan ratusan korban tak bersalah Dingfung. Nona Chun, dia menyamar sebagai guru. Menghina tunangan, menyakiti pendekar. Aku tetap balas dendam meski kamu diam. Sebelum itu, aku harus menemukan ibumu. Menyelamatkan Linger juga untuk membalas dendam Dingfung Tang. Kalian, ikut aku. Ternyata tempat ini punya lorong rahasia yang rumit. Lorong ini dibangun si bajingan untuk bersembunyi. Dia bersembunyi di sini setiap hari. Takut bertemu orang, juga untuk menutupi rahasia gelapnya. Rahasia? Rahasia apa? Bajingan itu sebenarnya orang lemah tanpa tenaga dalam. Pantas dia mengincar Yinger. Orang lemah, kamu bertahan bertahun-tahun. Mengapa tidak langsung membunuhnya untuk membalas keluarga? Kalian tidak tahu. Bajingan itu bukan pendekar dari negeri kita. Dari Dahe apa? Aku mengintai 5 tahun sampai tahu. Nama aslinya Yue Shanggang. Aku tidak berani membunuhnya. Karena aku takut mati. Anjing itu menguasai ilmu jahat, bisa menyerap tenaga dalam dari orang lain, hingga korban menjadi mayat kering. Menyerap tenaga dalam? Benar. Ironisnya, dia sendiri tak bisa memakai kekuatan itu, tapi bisa memberikannya ke orang lain, agar pengikutnya mengabdi padanya. Kepala. Dalam beberapa hari, kekuatannya meningkat pesat. Pasti karena ilmu jahat itu. Puluhan ribu, kekuatannya melonjak. Pasti karena ilmu sesat itu. Hanya dia yang tahu fisik spesial. Ninger, di seluruh sasana, cuma dia yang tahu. Dia pasti yang membocorkan berita itu. Semuanya sudah dijelaskan. Asap beracun di turnamen bela diri itu. Apakah dia melakukannya untuk membuat semua peserta pingsan dan menyerap kekuatan mereka? Tuan Li benar. Dia membuat semua ahli bela diri pingsan, agar bisa menyerap energi mereka, satu persatu. Dia ingin menghilangkan semua ahli bela diri. Longguo, agar orang-orang Yamato menjadikan mereka batu, loncatan.
Sifat serigala meremehkan Longguo. Dia harus dihukum. Nona Lingar dikurung di sini. Pencuri itu juga bersembunyi di dalam. Ada apa? 畜生！你儿怎么叛逆人命来？ Selesai semudah ini, Ketua Huo, salah bunuh. Bukan Yue Shang. Apa? Jun maksudmu? Dia bukan Yue Shang. Dia Li Derong. Tenggorokannya dibisukan racun, lidahnya rusak, tendon tangannya putus, tak bisa berlatih atau melawan. Yue Shang gak mungkin kabur. Linger mungkin. Bagaimanapun, aku harus menyelamatkan. Linger dibawa Yue Shanggang ke Yue Martial Arts Academy. Tolong! Ampuni anak saya! Jangan bunuh anakku, Tuan Shang! Saya rela mati, Tuan Shang. Makan obat ini dulu. Lalu kita bisa bicara ya? Kapten, lepaskan saya. Seumur hidup, selalu bersaing. Mengapa memilih tuan yang salah? Hingga berakhir tragis begini. Lideru, tenang saja. Anakmu akan saya selamatkan. Orang dari Shanghai Martial Arts. Mengapa ke Human Martial Arts? Kami tidak menerima kalian. Keluar! Tidak ada waktu bicara. Cepat keluar. Tenang. Kami datang tanpa niat jahat. Kami mau menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan musangka ayam. Yulong tidak butuh kalian selamatkan. Selamatkan Li Guangzheng. Tidak tahu. Li Guangzheng tidak meminjam dari kalian. Aku baik-baik saja. Li Guangzheng, ayahmu meninggal di ruang rahasia. Wuhan Dian, dia berjuang menulis surat ini dengan darahnya sendiri. Dia memberitahu kami bahwa kamu dan Ninger diculik ke sini. Ayahku sudah mati. Aku tahu dia sudah mati. Dan kaulah yang membunuhnya. Shanghai Wu, Tuan pembunuh. Apa? Tuan muda, apakah kepala dojo dibunuh Huruhai? Benar. Kumpulan penjahat licik ini masuk Wuhan. Dia membunuh ayahku. Belum cukup. Sekarang masuk ke Yuan Menuguan. Mau menghabisi kami semua? Tidak! Tidak. Bukan begitu. Aku salah. Kira dia Yue Shang. Tidak sengaja membunuh. Alasan bagus. Dengar semuanya. Dia mengaku. Dia mengaku sebagai pembunuh. Bunuh pelaku. Alasan dendam Tuan. Alasan dendam. Turun. Liderong sudah mati. Dia terlalu tenang. Ini bukan reaksi anak yang kehilangan ayah. Sangat tidak wajar. Katakan, Li Guangzheng mencurigakan Liderong kejam. Bagaimana? Putra. Mereka selalu akur. Sikap Li Guangzheng benar-benar aneh. Memaksa masuk bisa bocorkan rencana dan semakin sulit menemukan lokasi Ninger. Sebaiknya pura-pura tertangkap masuk dalam permainan mereka. Hanya dengan cara ini, kita bisa tahu maksud mereka dan menemukan Ninger. Baik.
perbuatanmu. Ling Qi, dasar bajingan. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Ya. Lawan perintah, atas. Cheng Yilang, maksudmu apa? Atasan sudah bilang, Ling Qi adalah nutrisi yang dia inginkan. Sebelum menyerapnya, siapapun tidak boleh melukainya. Kau memang beruntung. Ling Qi tak bisa disentuh, tapi dia pasti boleh kan? Siapa tahu kalian banner-banner menyerah. Aku harus periksa dulu. Untuk atasan, lihat seberapa keras tulang kalian. Kenapa? Sedih. Ling Qi, hari itu kamu membuatku malu. Aku akan balas dendam padanya. Lipat. Demi Ying. Bersabar. Demi Ning. Bersabar. Asap hitam ini, berapa banyak nyawa tak bersalah yang sudah dikotori tangannya. Menyambut kedatangan yang mulia. Dialah murid Uzun, Yunci. Serahkan! Serahkan! Kekuatanku telah pulih. Bukan sekadar pulih. Sekarang aku kembali di puncak. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Yui Sangang! Dasar! Apa yang kamu lakukan pada anakmu? Bertindak! Ya! Ye Shangou, kau cari mati. Kau bahkan tak punya kekuatan dalam. Tak layak aku lawan. Kalian bertiga, semani dia bermain. Mau lihat orang tanpa kekuatan dalam bagaimana bisa melewati semua ini? Apakah layak jadi ibu angkatku? Ya. Hahaha. Rasakan putus asa. Ada apa denganmu? Seseorang tanpa kekuatan dalam tidak mungkin sekuat ini. Tidak mungkin. Sekarang apa aku cukup layak untuk membuatmu bertarung? Guru lamamu benar-benar menerima murid yang hebat. Tanpa kekuatan dalam tetap bisa menjadi ahli bela diri. Tubuh suci. Bagus. Jika aku menyerap seluruh energi dan semangatmu, lalu aku gabungkan dengan kekuatan dalam tertinggiku. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Guru saya, Uzun, juga tidak terkecuali. Kau bajingan. Guru saya bahkan tidak mengambil nyawamu. Menegakkan keadilan atas nama langit. Hah! Guru Anda, Uzun, juga pernah mengatakan kalimat ini.
binatang yang ditinggalkan oleh pengambil pedang, hari ini saya akan menegakkan keadilan atas nama langit. Tindakan samurai Jepang, apa hubungannya dengan dia? Kami tidak menghisap rakyat Longguo. Hari itu, hanya saya yang berhasil melarikan diri. Seluruh meridian tubuh ini dipotong oleh niat pedangnya. Tak tersisa sedikit pun. Saya jadi orang cacat. Sampah yang bahkan tidak bisa menampung sedikit pun kekuatan dalam. Saya pakai teknik darah mayat. Menelan kekuatan. Banyak pejuang. Tetap saja tidak bisa saya gunakan sendiri. Orang tua itu masih mengejar saya di Dahe. Saya terpaksa pura-pura mati dan melarikan diri ke Longguo kalian. 5 tahun penuh. Saya tidak pernah tidur nyenyak. Membangun ruang rahasia, bersembunyi dari kejaran. Aku benci petarung dari negara naga, guru dan murid kalian. Semua harus lenyap. Sekarang sudah tidak penting. Murid sempurna, wujud, senjata suci, bertubuh dewa. Jika hari ini aku membunuhmu, kuras energi dan jiwa dari tubuhmu. Lalu gabungkan kekuatan luar dalam. Setelah kekuatanku sempurna, gurumu pasti akan aku hancurkan berkali-kali. Sebagai penebusan jiwa, saudara-saudara, kalau mau membunuhku, buktikan dulu kemampuan. Kekuatanmu besar sekali. Bahkan bisa menahan energi gelapku. Berapa jurus kau tahan? Energi gelapnya jauh lebih kuat dari tenaga dalam biasa. Sekuat apapun tubuh, tetap manusia biasa di hadapan tenaga sejati. Kamu hanyalah semut. Wah, semua berakhir hari. Tubuh suci malah jadi tekanan bagiku sekarang. Hidup! Aduh! Aye! Aku sudah bilang, hari ini aku akan menegakkan keadilan. Aduh! Masa bisa aku tidak menghiraukanmu? Tuan muda, Ninger, apa Ninger baik-baik saja? Atau ini sudah seperti kilasan memori? Marilah. Paman Han, maaf, semua salahku. Aku yang tidak mampu. Aku gagal melindungi Linger. Aku salah pada kalian. Aku kecewa, guru. Tidak, bukan begitu. Bodoh, lihat ke belakang. Aku tak akan bisa bertemu denganmu lagi.
Aku tidak mau menurut pada Yue Sheng, tapi mulai ambil darah dari jantungku untuk meningkatkan kekuatan. Darah dari jantung, maka tubuhku sekarang sangat lemah. Kedepannya aku mungkin akan banyak bergantung padamu. Sangat baik. Tadi kami berdua sedang khawatir soal kalian. HM. Shanghai Wuxian, belum pernah adakan acara bahagia seperti ini. Belum tahu, siapkan 3 surat 6 upacara hati di mana. Pamanku. Saudara Lin, sebelumnya banyak menyinggungmu. Aku memang tak bisa mengendalikan diri. Hari ini khusus datang untuk minta maaf. Di Guangcheng diberi Bu Indakono Yue Shang kendali kehendak hanya bisa menurut padanya. Sekarang inanggu induk sudah mati. Gua anak di tubuhnya otomatis terlepas. Hadiah ini dari Yunmen untuk pernikahan Nona Ninger. Sertifikat tanah Yunmen bergabung dengan Shanghai Martial Arts Hall. 2 keluarga berdamai. Hadiah kedua ini dari Chonglian. Sekarang dia adalah kepala Wuhan Hall. Hadiah ini untuk Yun Xiong dan Nona Huo agar selalu bersama. Muridku, kau hebat. Tetap teguh prinsipmu dan menyingkirkan ancaman dari dunia bela diri. Pernikahanmu dengan Ninger akan saya selenggarakan sendiri.